Jika Anda masih penasaran dengan konflik antara Caimin dan Gus Dur, mungkin video ini bisa menambah informasi untuk Anda. Keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, PKB yaitu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Dicuri dengan bantuan pemerintah. Di video yang barusan kita lihat tadi, jelas sebenarnya pernyataan Gus Dur ya, bahwa PKB itu dicuri oleh Muhaimin Iskandar, Caimin, dengan bantuan pemerintah saat itu, ya, pemerintahan SBY. Jadi menurut Gus Dur itulah yang terjadi. Nah, video ini menjadi menarik untuk kita lihat lagi ya, karena kemarin Caimin di dalam acara Mata Najwa itu menyatakan ketika ditanya oleh Najwa tentang apakah Caimin mengkhianati Gus Dur gitu. Caimin bilang bahwa ya isu pengkhianatan itu selalu muncul tiap pemilu gitu. Dan itu isu lama yang selalu diulang-ulang gitu. Nah, kata Caimin yang terjadi itu bukannya dia mengkhianati tapi justru dia dikudeta oleh orang-orang yang dekat dengan Gus Dur, dalam hal ini khususnya Yeni Wahid. Itu pernyataan Caimin di Mata Najwa. Spontan saja pernyataan Caimin ini bahwa dia dikudeta gitu ya, justru mendapatkan tantangan yang keras, sanggahan keras dari dua anak Gus Dur, dua putri Gus Dur, Alisa Wahid dan Yeni Wahid. Mbak Yeni langsung menyatakan bahwa wacana yang dikatakan oleh Caimin bahwa dia dikudeta itu justru bohong gitu loh. Karena yang terjadi Caimin itulah yang mengkudeta Gus Dur, menghentikan Gus Dur dari Dewan Syuro, Ketua Dewan Syuro PKB gitu. Dan menurut Yeni, ya dia saat itu mendampingi Gus Dur dan secara jelas melihat bagaimana terjadinya pengkudetaan oleh Caimin atas Gus Dur gitu. Dan menurut Yeni sampai akhir hayatnya Gus Dur berwasiat bahwa Caimin itu harus diganti, harus dihentikan lah dari PKB. Pernyataan Yeni ini, Mbak Yeni ini juga mendapatkan konfirmasi, diperkuat oleh pernyataan Mbak Alisa Wahid, anak pertamanya Gus Dur ya, kakaknya Yeni Wahid, di Twitternya. Mbak Alisa nge-tweet bahwa ya udahlah, stoplah narasi bohong tentang konflik Caimin dengan Gus Dur, seakan-akan Caimin lah yang dikudeta gitu. Karena yang terjadi justru memang ya faktanya Caimin yang mengkudeta, Caimin yang mengkhianati. Mbak Alisa, pendiri Gus Durian ya, jaringan Gus Durian, menyatakan bahwa ya dirinya bukan politisi, nggak punya agenda atau niat untuk merebut PKB. Dan PKB udah menjadi partai yang sukses, udah itu go ahead gitu. Tapi jangan lagi menjual nama Gus Dur gitu loh, menjual ikon Gus Dur ketika pada saat yang sama tidak mengakui adanya pengkhianatan terhadap Gus Dur. Dan menurut Mbak Alisa, ya PKB sekarang atau Caimin gitu ya mengklaim sebagai penerus Gus Dur, tapi agenda-agenda utama Gus Durian ya, pembelaan terhadap minoritas, soal penegakan toleransi dan perlawanan terhadap intoleransi, itu PKB tidak nongol gitu. Jadi ketika ada isu-isu terkait dengan pelanggaran hak-hak minoritas, khususnya hak-hak beragama, itu ketika jaringan Gus Durian aktif membela dan mendampingi minoritas, PKB mana gitu, kata Mbak Alisa. Udahlah, stoplah itu narasi bohong dari Caimin gitu. Dan Mbak Alisa bilang bahwa ya sebagaimana Mbak Yeni, Mbak Alisa yang menyatakan bahwa dialah yang mendampingi Gus Dur sampai menjelang wafat. Dan Gus Dur berwasiat memang PKB harus diselamatkan dengan cara Caimin harus disingkirkan. Jadi ini memang soal versi sejarah tentang PKB hubungannya dengan Gus Dur ya dan Caimin ya. Kalau kita lihat video Gus Dur tadi, memang apa yang dikatakan oleh Mbak Yeni dan Mbak Alisa ini lebih sesuai dengan kenyataan, karena memang Gus Dur itu sendiri bilang bahwa PKB itu dicuri oleh Caimin dengan bantuan
SBY gitu dengan bantuan pemerintah saat itu gitu. Nah, ini menjadi menarik ya, soal pertarungan narasi ya. Pertarungan versi mana yang benar gitu antara Cak Imin di satu sisi dengan Mbak Alisa dan Yeni Wahid, Mbak Alisa Wahid dan Mbak Yeni Wahid di sisi lain ya. Dan terbukti bahwa yang dilakukan Cak Imin itu sesuatu yang kontradiktif, kontra terhadap perjuangan kebinekaan dan semangat memperjuangkan anti intoleransi yang menjadi ciri khas perjuangan Gus Dur. Bukti otentik Muhaimin melawan Gus Dur, sekarang malah ngaku dia yang dikudeta. Sehubungan dengan ini ya, saya hanya akan bercerita fakta yang saya alami saat itu ya. Tidak lebih dan tidak akan saya kurangi. Saya akan ceritakan fakta yang terjadi saat itu ketika ada perpecahan di PKB. Jadi begini, pada suatu saat itu, waktu itu Gus Dur kan sebagai ketua umum Dewan Syuro dan Mas Muhaimin sebagai ketua Dewan Syuro dan Mas Muhaimin sebagai ketua umum Dewan Tanfidz. Jadi di PKB itu ada struktur di DPP itu ada Dewan Syuro dan ada Dewan Tanfidz. Pemegang kekuasaan utama itu adalah Dewan Syuro, ketua Dewan Syuro. Jadi Dewan Tanfidz itu hanya sebagai pelaksana semua kebijakan yang ditentukan oleh Dewan Syuro. Dalam hal ini ketuanya Almarhumullah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Pada suatu hari di sebuah rapat gabungan waktu itu ada rapat itu ada rapat Syuro, rapat Tanfidz, kemudian rapat gabungan. Rapat gabungan itu ada Syuro dan Tanfidz. Dengan berbagai pertimbangan beliau waktu itu antara lain bahwa beliau menganggap ketua umum Dewan Tanfidz ini kurang bisa dikendalikan dan banyak merapat bermain mata dengan penguasa saat itu dan seterusnya. Mungkin beliau jauh lebih tahu. Saat itu pada rapat gabungan itu di Kalibata, beliau memutuskan melempar kepada floor rapat itu untuk menonaktifkan Mas Muhaimin sebagai ketua umum Dewan Tanfidz. Karena berbagai pertimbangan itu tadi. Yang paling utama saya lihat itu mengenai independensi dari partai ya. Beliau menganggap bahwa independensi dari partai ini kurang baik lah gitulah ya. Tidak sesuai dengan perjuangan awal dari PKB, kira-kira begitu. Nah, saat itu beliau menonaktifkan Mas Muhaimin sebagai ketua umum Dewan Tanfidz. Pada rapat itu Mas Muhaimin bisa menerima, artinya dia diem aja gitu. Dan itu disetujui oleh floor rapat pada saat itu di kantor Kalibata. Namun berjalannya waktu setelah rapat itu beberapa hari kemudian ternyata Mas Muhaimin memutuskan untuk insubordinasi, artinya untuk tidak mematuhi keputusan dari ketua Dewan Syuro sebagai pemegang otoritas tertinggi dari partai gitu. Sehingga Mas Muhaimin melakukan berbagai manuver sehingga sampailah Gus Dur membuat muktamar luar biasa untuk menggantikan ketua umum Dewan Tanfidz yang baru. Waktu itu muktamar luar biasa kita ada di pondok pesantren di Parung waktu itu di tempatnya Almarhumullah Habib Asyaga. Saat itu dalam muktamar luar biasa itu terpilih Mas Ali Masykur Musa sebagai ketua umum dan Mbak Yeni Wahid sebagai sekretaris jenderal. Itu adalah hasil muktamar luar biasa yang diikuti oleh seluruh pemilik suara dari PKB, baik itu DPW maupun DPC di seluruh Indonesia. Nah, 2 atau 3 hari kemudian ternyata perlawanan dari Mas Muhaimin tidak surut.
Kemudian dia mengadakan juga muktamar luar biasa di Hotel Ancol, Hotel Mercure kalau nggak salah ya gitu. Kalau di Parung kemarin kita kebanjiran, hujan deras, kalau di Mercure mungkin jauh lebih nyaman situ ya. Gitu. Sehingga di situ diputuskan ketua umumnya Muhaimin Iskandar, sekjennya Lukman Edi, dan ketua Dewan Syuronya itu adalah Kiai Ajis Mansur dari Ponpes Patul Goang Jombang gitu. Sehingga terdapat katakanlah seperti yang dikenal sekarang dualisme kepengurusan. Masuklah ke proses pengadilan. Pengadilan tingkat pertama, kemudian banding dan seterusnya sampai pada tingkat kasasi Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung itu adalah diputuskan oleh Mahkamah Agung kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa ini bukan PKB Gus Dur maupun PKB Muhaimin, tetapi PKB Muktamar Semarang 2005, yaitu di mana Ketua Dewan Syuronya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kemudian Ketua Umum Dewan Tanfisnya Mas Muhaimin Iskandar. Jadi kembali ke awal lagi, kembali sebelum ada ontran ini gitu, islah lah kalau orang bilang islah gitu. Namun demikian, beberapa saat kemudian oleh Mas Muhaimin, hasil muktamar Ancol itu didaftarkan ke Kemenkumham. Dan hebatnya, anehnya, oleh Kemenkumham waktu itu, usulan dari Muhaimin dan kawan-kawan itu disahkan, di mana ketua umumnya itu adalah Muhaimin Iskandar, sekretaris jenderalnya itu Lukman Edi, dan ketua Dewan Syuronya itu adalah Kiai Haji Ajis Mansur dari Ponpes Patul Goang. Nama Gus Dur hilang di situ. Itu disahkan oleh Kemenkumham waktu itu pada saat pemerintahan pada saat itu. Gitu. Itu buat kami itu suatu hal yang sangat tidak bisa diterima oleh akal ya, baik dari sisi legalitas hukum dan sebagainya. Tapi begitulah adanya kenyataannya waktu itu, sehingga Gus Dur tersingkir dari PKB. Sehingga gerbongnya Gus Dur tersingkir, kemudian gerbongnya Muhaimin masuk ke dalam pemerintahan Pak SBY waktu itu. Mas Muhaimin juga masuk di kabinet dan seterusnya. Kemudian juga pada saat kita pendaftaran caleg-caleg itu 2009, itu juga yang diterima adalah caleg-calegnya dari Muhaimin. Jadi kita ngajukan caleg PKB Muhaimin, ngajukan caleg yang diterima PKB Muhaimin. Oke, jadi posisi Mas Priyo terkait dengan pernyataan Pak SBY tadi bahwa 10 tahun tidak pernah ngerecoki partai, gimana Mas Priyo? Ya, bisa disimpulkan dari cerita ini saya tadi. Gitu. Silakan saja disimpulkan sendiri. Silakan saja disimpulkan sendiri. Dan juga itu membuat kami sangat sedih, sangat kecewa dan ya, tapi yang lebih membuat kami lebih kecewa lagi adalah ketika pemilu 2009 itu, ketika Gus Dur sudah dicoret oleh Muhaimin dan kawan-kawan, tetapi ketika mereka berusaha menarik suara, itu Gus Dur masih dikapitalisasi. Foto-foto masih dipasang, jadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu sehingga Gus Dur sampai mengeluarkan surat keputusan yang melarang foto, suara, video beliau untuk dipakai dalam suratnya ada, itu nanti bisa saya sampaikan. Tidak dipakai maksudnya, Mas? Ya? Untuk tidak dipakai. Ya, untuk tidak dipakai. Jadi mereka terhadap Gus Dur itu mereka sudah tidak butuh gitu ya. Tidak mau lagi ada Gus Dur, tetapi dalam vote getter mereka masih memanipulasi seolah-olah Gus Dur masih bersama mereka. Itu sebetulnya yang paling membuat kami sedih lah gitu ya.
Itu yang membuat kami sangat sedih. Dan setelah itu ya, setelah itu lah kita sudah tidak ya kita Move on. move on. Setelah itu kita ya sudah, partai diambil orang kan. Waktu itu sampai Gus Dur wafat pun kan meskipun Gus Dur tetap ingin mengembalikan PKB, tapi kan setelah Gus Dur wafat ternyata hal itu belum terlaksana. Setelah itu ya sudah, PKB diambil, ya udah kami akan buat partai sendiri gitu kan. Waktu itu komandannya dengan Mbak Yeni Wahid ya kan. Kita membuat partai yang namanya PKBN waktu itu, Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara. Jadi partai itu untuk bisa ikut pemilu itu kan pertama harus ada badan hukumnya dulu. Yang disahkan oleh Kemenkumham. Yang kedua, setelah itu lolos verifikasi untuk bisa itu juga pakai verifikasi. Setelah itu untuk bisa ikut pemilu harus disahkan oleh KPU, itu verifikasi. Nah, ketika kita bikin PKBN itu kita dihadang habis sudah. Jadi verifikasi itu kan antara lain misalkan ini harus 50%, minimal 50% kepengurusan provinsi, kemudian minimal 75% kepengurusan DPC. Kita sih nggak masalah. Iya, tahu sendiri, masa iya pengikut Gus Dur begitu aja nggak mampu kan? Kita memenuhi itu kecil lah gitu ya, relatif ya. Tapi waktu itu di Kemenkumham ya, ketika pas berkuasanya saat itu kita dihadang, kita nggak lolos verifikasi Kemenkumham gitu. Jadi PKBN tidak lolos verifikasi Kemenkumham, tidak bisa menjadi sebagai partai politik. Sakit lagi kita kan gitu. Tapi ya sudah, ya udah. Tapi kita nggak press conference curhat sana sini nggak ya. Menyesal nggak atau minta maaf sama Allah gitu kayak. Ya cuman ya mungkin Tuhan tidak suka lah gitu ya mungkin ya. Gitu. Jadi setelah Mas Rio, seberapa gimana komentarnya? Ada satu tahapan lagi, setelah itu nggak lolos. Kita sekarang mencari partai yang sudah punya badan hukum, ya kan? Nanti kita merger, sehingga perlu tinggal hanya verifikasi KPU kan gitu untuk pemilu 2014. Sehingga kita PKBN tuh merger dengan PIB, PIB-nya Dr. Syahrir, ya kan? Gitu. Karena PIB, ya, Bang Icil, karena dia sudah punya badan hukumnya. Kita merger, kemudian kita verifikasi KPU, ya kan, untuk bisa menjadi sebagai peserta pemilu. Itu dihadang lagi kita, nggak lolos lagi kita. Jadi memang ada ketakutan besar bahwa kalau Ciganjur ini, Gus Dur ini punya partai lagi gitu. Itulah ini saya cerita fakta apa adanya yang kami alami. Seperti itulah memang. Jadi, politik. Seperti bau amisnya memang. Ada di mana, Mas? Bau amisnya ada di mana? Ya, seperti saya bilang kan, politik ini kan kayak kayak rujak bebek gitu ya kan? Jadi selalu dari sekian banyak adonan di dalam itu ada buah nanas, dondong dan pasti ada sebuah kekuatan besar yang menumbuk bermacam ingredients tadi menjadikan sebuah rujak bebek. Saya tidak menuduh, tetapi menurut saya itu yang kami rasakan adalah memang sebuah politik movement ya. Dan itu kalau dari sisi kacamata politik ya begitulah politik, fine saja gitu. Saya nggak bicara soal moral apalagi sampai dihubungkan dengan agama ya. Tapi itulah politik. Dan itu yang terjadi pada saat ini.